Oke. Silakan Budila. Oke. Sip. Itu ya Shalom Mita. Nggak ada bedanya sih kalau secara tampilan sih. Gitu. Oke. Hari ini kita akan ngomongin string, kemudian file, kemudian regex. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan string dan file. Mungkin regex gitu ya di praktikum kan udah dibahas ya. Oke, sekarang saya cuma mengulang aja. Gitu. Oke, agenda kita adalah karakter, string, kemudian files, kemudian regex, modul regular expression pada Python, dan contoh penggunaannya. Gitu, ini agenda kita. Masih terdengar ya suara saya? Oke. Nah, sebelum kita ngomongin tentang string gitu ya, lebih baik kita ngomongin dulu adalah karakter. Karena apa? String itu adalah sifatnya adalah array of karakter atau array satu dimensi of karakter string itu. Ya benar ya, satu dimensi. Jadi array satu dimensi dari sebuah karakter. Ayo lebih banyak karakter sih. Array satu dimensi dari karakter gitu ya. Itu adalah string. Nah, kita bisa ngitung gitu ya. Karakter itu adalah tipenya adalah byte gitu ya. Jadi 1 byte 8 bit, jadi ada 256 karakter gitu. Cirinya adalah kalau misal di C gitu ya, atau di Python juga, kalau karakter itu pakainya adalah petik 1, tapi kalau string itu pakainya adalah petik 2. Kayak gitu. Oke, mungkin sudah tahu juga karakter ada alfabet, itu dari A besar ke Z besar, kemudian A kecil ke Z kecil, angka 0 sampai 9, tanda baca, ada titik, koma, dan sebagainya. Karakter khusus ada akeong atau @ kemudian hashtag, dolar, mungkin ada dan, terus yang lain-lain gitu. Teman-teman udah tahu juga. Oke, kalau karakter kosong biasanya panjangnya 0 dilambangkan dengan tanda petik tunggal. Maksudnya gimana sih gitu ya? Oke. Kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Ini minggu berapa sih? Masih, Bu. Oke, minggu PY. Nah, kalau oke, nah, teman-teman kalau ngeliat kan ya, cuma gini aja kan, karakter itu adalah misalnya, C gitu ya. Kemudian saya print atau karakter gitu ya. Harusnya muncul ya. Kalau enggak, oke, munculnya C gitu ya. Tapi kalau saya nggak mau ada isinya, ya saya kasih cara kosong gitu ya, ya dihilangin aja. Cuma gini aja. Jadi saya kayak ngebikin sebuah variabel yang belum ada isinya gitu. Terus kayak gini. Nah, ini adalah string kosong. Kalau kita learn kan, ini bener nggak sih cara ngitung karakternya? Harusnya 0 ya. Oke, 0. Gitu ya, belum ada apa-apa. Jadi fungsinya kapan sih kita butuh karakter kosong ini gitu ya. Nah, kalau kita mau inisialisasi variabel yang nantinya akan kita pakai nanti gitu ya. Misalnya saya mau nambahin dia jadi sebuah string ditambah-tambah terus gitu ya. Jadi awalnya dikasih kosong dulu gitu. Contohnya kayak gitu. Oke. Cukup mudah ya. Nah, ini karakter gitu ya. Eh itu nih. Oke, karakter itu 0 sampai 255 gitu ya. Karena tadi adalah ngomongnya adalah 1 byte tipe karakter, kemudian ada 8 bit, kemudian ada 256 macam karakter gitu. Nah, ini gitu ya, kita bisa cetak dia gitu ya. Lambangnya adalah atau kita bisa lihat dengan ASCII-nya gitu ya. Karakter itu pernah dengar ASCII belum, teman-teman? Baik. Udah ya? Harusnya udah ya. ASCII. Oke. Saya adalah standar code yang oke, ASCII. Oh, enggak ada bahasa Indonesia. Kode ASCII adalah kode Unicode sih, Universal Code gitu ya. Misalnya A itu kodenya berapa sih? Oh, 32. A besar itu kodenya berapa sih gitu ya. Nah, gimana teman-teman tahu gitu ya, string compare gitu ya, bisa meng-compare antara string satu dengan string yang lain kalau nggak ada ASCII-nya. Oke, mereka ngelihat dari nilai ASCII-nya tuh besar yang mana. Dari A kecil sama A besar itu gede mana ASCII-nya gitu. Tuh contohnya. Nah, misalnya gini nih, aku nge-for deh, for
Tadi kan I integer in apa ya? In range. Dari 0 sampai 256 ya. Oke. Saya mau print. Oke. Benar nggak sih? Persen di. Ini persen I. Oke. Kalau kita ngeprint kayak gini gitu ya, itu hasilnya adalah oke. Saya ngeprint angka 1 dari 0 sampai 255 gitu ya. Tapi kalau kita print dia sebagai C, yang terjadi adalah halo, mungkin bisa dicoba ya. Kalau persen C adalah yang terjadi adalah, nah ASCII-nya yang keluar atau kodenya atau lambangnya lah gitu. Jadi kita lihat ya, oh ternyata si A besar itu kodenya adalah 65 gitu ya. Kalau A kecil itu harusnya 30 something. Oh enggak ada. 1, 2, 3. Oh ini dia, sorry. A kecil itu ada 97. Jadi kalau saya mau compare A besar sama A kecil itu di mana sih ya? Pasti ya gede sih A kecil gitu ya. Karena aslinya di 97. Dia nge-compare itu adalah compare ininya, kodenya ini. Oke, dia nilainya berapa sih? Oke, itu adalah karakter gitu ya. Karakter disimbolkan dengan apa ya? Nanti jadi ASCII. Jadi adalah persen D. Nah, kita bisa melakukan apapun di sini. Misalnya, bisa nggak ya gini ya? Oh, nyoba aja sih. Saya punya karakter C gitu ya. Kalau saya print karakter, oke, ditambah 1, hasilnya apa ya? Oke, coba aja. Ini kita main-main aja sih sebenarnya. Oh, nggak kelihatan. Oke, nggak bisa. Dia not into string. Nggak bisa. Oh, berarti kita ORD dulu. Apa ya, ORD atau ODR ya? Oke. Oke, kita run lagi. Oke, 100. C kecil itu bener nggak sih? C kecil itu berapa sih? Oke, C kecil itu 99. 99 tambah 1, enggak, 100 bener hasilnya. Jadi kalau kita mau ngubah dari si C ini, kan kalau kita tambahin biasa kan nggak mau nih, gitu ya. Bilangnya adalah tadi, nggak bisa nambahin integer dengan string kan, gitu. Not in gitu ya, terus string. Makanya si C ini kita ubah dulu jadi ASCII-nya gitu. Jadi kode ASCII-nya. Pakainya adalah ORD. Ya. Oke, seperti ini. Kayak gini, 100. Nah, gimana kalau saya mau ngebalik gitu ya, si satunya atau si ininya gitu ya, sorry, angka itu sama dengan ini. Oke, betul ya. Aku mau print ini deh. Oke, isinya adalah 99, bener ya. Nah, si 99 ini saya mau balikin lagi ke char-nya gitu ya. Caranya adalah tinggal di print aja, tapi ini kayaknya teman udah tahu juga, char, kemudian ininya. Jadi ini buat main-main di ya. Oh, char is not defined. Apa ya? Pakai apa ya? Ada yang tahu? Python. Ubah ASCII ke char. Oh, ASCII. Coba ya. ASCII. Kok ASCII ya? Coba deh. Run in terminal. Kok nggak ada? Ada yang tahu nggak? Kayaknya pakai char doang bisa ya. Tapi kok nggak mau ya?
Oke. Kalau ORD kan dapetin nilai integer dari ASCII. Oh, CHR. Sorry. Oke, dapat C gitu ya. Jadi kita dapat dua fungsi di sini. ORD itu adalah mengubah dari si char jadi kode ASCII. Kalau CHR ubah dari kode ASCII-nya ya angka tadi integer jadi kode char-nya, karakternya gitu. Oke. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, oke, yang biasa kita temuin pada keyboard itu adalah karakter dari 0 sampai 126. Tuh, kita lihat lagi. Oke. Yang biasa kita lihat di keyboard itu adalah nomor 1 sampai 126. Benarkah itu? Oke, benar ya. Tapi walaupun 1 sampai 31-nya itu tidak kelihatan ya, at least dari sini itu adalah yang biasa kita temui di keyboard sampai sini. Oke. Terus apa lagi? 0 sampai 31 benar tadi ya. Tidak bisa dicetak di printer. Jadi nggak kelihatan tuh. Jadi kan dari 1 sampai 31 tuh nggak kelihatan di layar. Ini apa sih? Kosong semua gitu ya. Padahal ada gitu. Oke. Nah, ini nggak bisa dicetak di layar atau di printer. Oke. Tapi diingat nih ya, ada 8 itu adalah backspace, 9 adalah tab, 13 adalah enter. Kayak gitu. Terus selain itu kan tadi kan yang biasa di keyboard 0 sampai 126 kan. 0 sampai 31-nya itu adalah tidak bisa dicetak non printable, tapi 32 sampai 126-nya bisa dicetak. Gitu. Gampang ya karakter. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Oke, mantap. Nah, tadi operasi pada karakter. Tipe data, ini pada C ya. Ini soalnya tadi aku coba di Python nggak bisa. Jadi tipe data karakter diperlakukan sama seperti tipe data numerik integer. Jadi kamu bisa lakukan penjumlahan, pengulangan, pembagian, perkalian gitu ya pada sebuah karakter. Oke, ini nek di C bisa kayak gitu. Coba ya. Di sini bisa nggak ya? Aku nggak punya C masalahnya. C online compiler. Pakai mana ya biasanya? Tutorial point ya? Lemot ya? Oke lah. Ya, nanti kalian coba sendiri ya. Soalnya lemot ya. Atau ada yang lain yang bisa dipakai? Ada yang tahu nggak? Compiler sih. Atau kalian pakai compiler apa sih? Atau ini ya? Online GB. Nanti malah tambah lemot di tempatku nih. Oke, bisa. Misalnya saya punya, kalau di C ya, itu cara deklarasi variabelnya harus ada tipe datanya, kemudian misalnya nama. Oke, misalnya C tadi. Oke. Print PIRNT. Println kalau nggak salah. Aku lupa ingat. Ini adalah persen D aja deh. Koma nama plus 1. Oke, kalau di Python tadi harus diubah dulu ya. Kalau di sini harusnya bisa langsung sih. Kalau nggak error. Itu kan error. Apa ya? Oh, titik koma. Pusing saya. Oh, nggak bisa juga. Println di situ apa sih? Ada yang tahu nggak? Itu include-nya nggak ditambahin, Bu? Include apa ya? Include yang apa ya? J-type-nya tuh nggak dipakai. Konio ya? J-type. Bukan stdio auto ya? Nggak tahu, stdio kayaknya udah bisa sih, Bro. Harusnya bisa toh. Kok println-nya nggak mau ya? Print atau println tuh kalau sih? Si pakai apa sih? Print out ya? Check in, check out berarti bukan itu berarti. Bukan ya? Oh, tadi apa sih hello world tadi tuh? Tak hapus ya tadi.
Pakai Teks. Oh, yang printf, Hello World Bu. pakainya F. Printf Printf. ya Allah. Bukan printlan, Oke, kalau oke. printlan kan Pascal. Printlan punya siapa sih? Oh iya, ya Allah. I'm sorry. Printf, Bu, bukan Duh, printlan. ini saking banyaknya bahasa yang dipakai ya. Jadi Ctrl Z. Aduh, nggak ada. +1. Ya Allah. Makasih ya. Printf. Nah, mantul. Soalnya stdio itu udah bisa. Waduh, nggak bisa juga. Oh, titik koma. Banyak bahasa, banyak lupa. Oke, 100. Oke. Oke, gitu ya. Udah kelihatan ya. Jadi edisi itu kamu bisa langsung mainin di dia. Misalnya namanya kamu kali 2 gitu ya. Khususnya 28. Duh, matematika aku jelek. Nah, nih, 198. Itu bisa langsung kamu mainin sesuka hatimu gitu ya. Misalnya ini kurangnya 1 gitu ya. Min 1, tapi saya nggak mau tampilin SD gitu ya, tapi saya SC bisa. S karakter. Jadi nanti hasilnya adalah B berarti ya. Yep, B kecil. Kayak gitu. Jadi kalau misal di C, ini untuk C aja ya. Jadi di C itu kamu bisa langsung pakai si tipe char ini dengan operasi yang sama dengan numerik atau integer. Karena tadi caranya itu akan diubah dulu menjadi integer, yaitu adalah kode ASCII-nya. Jadi yang dikalikan, ditambahkan, dibagi itu adalah kode ASCII-nya gitu, atau ID ASCII-nya tadi. Oke, dari nomor 50 something ya sampai ke 100 something gitu. Seperti itu. Jadi ini khusus pada C. Tapi kalau di Python kamu harus ubah dulu. Misalnya yang tadi. Halo? Halo? Apakah teman-teman koneksinya lancar? Lancar, Pak. Kayaknya Lancar, koneksi. Pak. Berarti mungkin koneksinya Bu Dila mungkin yang bermasalah ya. Oke. Kan kita sampai operasi pada karakter sambil menunggu apa? Menunggu Bu Nila terhubung kembali. Jadi sebenarnya kayak tadi sih operasi-operasinya apa aja yang dilakukan itu hampir sama sih kalau teman-teman bermain dengan tipe data. Nah, oke, kita tunggu Bu Nila bergabung dulu. Nah, oke, tadi kan sampai operasi pada karakter ya. Nah, oke, sebentar. Saya coba sharing screen. Oh, Bu Nila masih ke-mute mic-nya. Aku mati lampu ya, nggak tahu kenapa langsung mati. Mati lampu. Sorry. Halo? Oke, halo, Halo? ya sudah. Sudah. Masih aman ya? Masih. Aku kaget ya, mati lampu. Aku share. Oke. Mana ya? Oke, aman ya? Aman. Oke. Sip, aman. Tadi sampai mana ya aku ya? Itu yang tadi Lupa. operasi pada karakter. Oke. Ya. Ya, operasi. Ini ya, masih ini ya. Jadi kalau pada C, kamu bisa langsung tadi manipulasi gitu ya. Karena pada C ya, dianggapnya adalah ketika kamu karakter ya itu adalah integer juga gitu ya. Karena based on ASCII-nya tadi. Ya, tapi kalau Python nggak bisa gitu. Harus kamu ubah dengan fungsi-fungsi yang Python. Yang ORD tadi, atau ODR ya. Sama satu lagi CHR. Ubah dulu ke char atau ubah dulu ke ASCII-nya. Kayak gitu. Mantap ya. Udah? Paham ya sampai sini? Kita bisa mainin si karakternya. Oke, tapi kita mainnya adalah ASCII-nya. Gitu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi untuk karakter dalam bahasa C. Kita bisa include-kan namanya adalah library-nya itu adalah ctype.h. Itu ada banyak sekali library di sana, banyak sekali fungsi-fungsinya gitu. Biasanya di sini tuh fungsinya untuk kembaliin nilai 0 atau 1. Nah, kalau di situ unik gitu ya. Kalau 0 itu artinya negatif kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Iya nggak sih?
True or false, maksudnya false kalau 1 itu adalah true. Oke, jadi nggak cuma 01 sih, tapi kalau kamu if di C gitu ya, if 58 itu artinya adalah true sebenarnya. Oke, jadi 0 itu adalah false, 1 itu adalah true gitu. 1 0, nggak ada boolean di sini. Oke, nah ini fungsi ya dari si type.h ini banyak banget fungsi yang bisa kalian pakai. Ini cuma beberapa yang sering dipakai. Contoh adalah is ASCII gitu ya. Saya mau nanya nih, ini nih ASCII atau bukan? Oke, jadi dia nanya karakter ini tuh kodenya ASCII dari 0 sampai 127 atau enggak? Gitu. Oke. Kemudian is kontrol gitu ya. Apakah dia dari 0 sampai 31 atau dari 127 gitu ya. Dia tuh karakter kontrol atau enggak? Yang tadi, tab, spasi, enter, dan seterusnya. Kemudian is space, dia nanya, dia tuh karakter yang white space karakter bukan sih? Gitu. Spasi, tab, enter gitu. Oke, is graph karakter yang dapat sintaks lain spasi gitu. Is print bisa dicetak atau enggak? Oke, jadi nanya nih, oh ini is print atau enggak ya? Bisa dicetak atau enggak ya? Gitu, dan seterusnya. Ini ada nih, is alpha, is alnum gitu ya. Berarti ini huruf dan angka, alnum, alphanumerik gitu ya. Jadi is alnum. Misalnya is alnum C itu hasilnya adalah true atau false gitu. Itu adalah untuk huruf dan angka. Kemudian is alpha untuk huruf to, is lower gitu ya. Jadi mau nanya, C besar sama C kecil tuh is lower atau bukan ya? Huruf kecil atau huruf besar sih gitu ya. Kemudian ada is digit, itu adalah angka. Kayak gitu. Cukup mudah ya, ini fungsi-fungsi pada si. Contoh aja. Mana ya? Tadi masih ada nggak ya? Oke. Is alf is lower deh. Oke, nama. Oke, cuma gitu doang. Oh, ininya adalah kita tambahin C type.h. Oke, semoga cancel. Kebiasaan di save. Semoga enggak ya. Lama. Oke, warning. Segmentasi bisa. Oke, iso. Oke, karena gua tapi at least itu cara gunanya. Jadi cuma dia bilang adalah 1 dan 0 aja. Terus kalian coba ya. Sampai sini ada ditanya. Hai, halo, teman-teman. Aku mati ya Pak Dide? Enggak, lancar kok. Oh enggak tuh, lancar. Sip, aman. Oke, tolong dijawab ya. Oke, aku takut mati lagi. Insya Allah siap. Tadi mati lampu. Oke, kalau enggak, nah kita mau menghitung frekuensi huruf gitu ya dalam sebuah kalimat gitu. Nih contohnya adalah ada kalimat the crazy fox jump over the lazy dog gitu ya. Dia tuh pengen tahu T-nya tuh berapa kali muncul sih, H tuh berapa kali muncul, A berapa kali muncul dan seterusnya gitu. Oke, nah kita bisa gunakan tuh adalah kayak ini nomor ASCII-nya. Nah, kan kita nggak tahu nih huruf yang dipakai tuh huruf besar atau huruf kecil. Ngaruh nggak gitu ya. Kalau nggak ngaruh gitu ya huruf besar, huruf kecilnya ya cuma ya huruf A-nya kapan keluarnya berapa, Z-nya keluarnya berapa, ya kita bisa konversi dulu. Ini cara ngodingnya sih. Si A dan A besar dan A kecil tuh dianggap sama atau enggak. Oke, kalau enggak semua dikonversi ke huruf kecil dulu atau konversi ke huruf besar dulu semua. Gitu. Oke, jadi ini. Oh, ini pakai Python ya? Oke, berarti I itu di-lowerin dulu semua. Oke, seperti itu. Nah, ini kan habis itu baru kita mulai masuk di dalam tiap-tiap karakter di stringnya. Bener ya? Oke. T ini di mana ya? H ini di mana ya? E ini di mana ya? Oke, huruf itu ada berapa ya, teman-teman? Kalau boleh tahu.
huruf itu ada 26. 25 ya? 25, 26. 26 ya, oke. 25, 26. Ya, 26. itulah ya. A, B, C, D. 26 ya? Oh, 26. Oke, sorry. 26. Itu berarti kalau kita ngitungnya misalnya T, saya ngitung T nih. Yang T-nya dulu ada berapa gitu ya. Hanya dulu berapa tak itu. Itu enggak tidak efisiensi, tapi tidak efektif atau efektif dan efisien. Jadi kan kalau ngoding itu harus efektif dan efisien gitu ya. Bisa sih efektif sih, tapi nggak efisien karena kita harus ngulang lagi ngitung-ngitung dari awal. Gitu ya. Misalnya udah sampai sini kan, kita harus ngitung lagi dari depan. Oh ada y-nya atau enggak? Y gitu. Nanti kan kalau sampai sini kan bisa ngitung ke double nih. Oh ada y lagi ya, kita ngitung lagi. Oh y-nya ada 2. Oke, jadi kita nggak bisa pakai ini ya, disimpan nggak bisa pakai cara biasa, double looping nggak bisa gitu ya. Caranya adalah kita simpan dulu ke dalam sebuah list atau array gitu. Nah, caranya itu adalah gini. Throw. Jadi kalau di sini tuh saya kayak punya satu buah array gitu ya, yang akan menyimpan ASCII-nya gitu ya, hurufnya. Either kamu menyimpan huruf atau menyimpan jumlah angkanya berapa. Jadi misal aku punya 25 ya, 1 2 3 4-nya. Jadi gitu listnya gitu ya, atau jumlah gerbongnya. Itu kan kalau list lebih saya senang kalau dia pakai kereta ya. Listnya itu gerbongnya ada sekitar 26. Tapi kita kasih spare jadi 27. Oke, semuanya itu diisi 0. Oke. Jadi itu enak gitu loh. Jadi misalnya gerbong yang pertama itu adalah untuk A, gerbong kedua itu adalah B, C, D, E, F, dan seterusnya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Kayaknya udah mau. Halo, bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa. Kayaknya harus matiin Chrome-ku dulu ya. Semoga enggak. Oke, bisa ya. Nah, jadi gini, nanti kita nemu sesuatu, misalnya, nemu A gitu ya. Misalnya jalan gitu ya, jalan. Oh A, berarti nanti si A-nya ini berubah jadi 1, misal gitu. Atau enggak, misalnya T nanti di mana gitu ya, berubah jadi 1. Oh sekarang udah di C berubah jadi 1. Oke, terus R, berarti nanti di sini ada something R berubah juga dari 0 ke 1 di plus, A berubah lagi jadi 2 misalnya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita looping dari sini. Oke, kemudian kita cek nih, si A ini ada di gerbong berapa gitu ya. Oh, ternyata gerbong 1. Maka data yang di gerbong 1 ini akan dinaikkan 1. Oke, jalan lagi. Oh, nemu A lagi gitu ya. Oh, A itu tadi di gerbong berapa ya? Oh, di gerbong 1 gitu ya. Maka gerbong 1 yang tadinya 1 berubah jadi 2 sekarang. Kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, konsepnya. Nah, itu konsepnya. Cara awalnya sih kayak gitu ya. Tapi gimana sih caranya tahu bahwa si A ini itu adalah di gerbong pertama atau ini indeks ke-0? Oke, atau B itu adalah di indeks pertama, indeks 1, sorry. C itu di indeks 2. Gimana caranya? Oke. Oke. Caranya adalah kita tahu kan tadi A itu ASCII-nya berapa ya? Aku udah tak tutup semua. ASCII A kecil itu berapa ya? Ada yang tahu nggak? 97, Oke, Bu. 97. Oke, berarti B itu adalah 98, benar ya? Oke, C itu adalah 99. 99 gitu ya. Maka ini ya, A ini harusnya itu adalah di gerbong 0, B itu di gerbong 1, C itu di gerbong 2 dan seterusnya. Oke, maka kita bisa lakukan adalah si 97 ini dikurangin 97. Oke.
Yang B juga sama, dikurangi 97. Jadi tiap aslinya itu kita kurangkan dengan 97. Oke, kalau kalian ngomong ya ini frekuensi huruf, ini berarti kan adalah sebuah variabel array ya. Oke, yang indeksnya adalah ORD. ORD itu tadi apa? Mengubah dari I yang huruf menjadi aslinya. Berarti misalnya ini A ya. Oke, A-nya itu 97. Oke, dikurangi 97 itu adalah 0. Oke, maka saya ngomongnya di perulangan ini adalah frekuensi huruf ke 0 diisi dengan frekuensi huruf tadi, berarti frekuensi ke 0. Oke, yang tadi ini ya, 0 tadi yang di sini ditambah dengan 1. Oke, bacaan adalah nilai gerbong atau indeks ke 0 dari frekuensi diisi dengan nilainya yang tadi, yang awal dari frekuensi ke 0 ditambah 1. Kayak gitu. Atau di plus sama dengan ya boleh. Gitu. Oke, gitu ya. Clear. Sip, mantap. Nah, ini caranya adalah seperti itu. Jadi kita simpan semua counternya atau jumlah hurufnya yang sudah kita jumlah. Jadi jumlahnya satu-satu ya. Oke, for each satu-satu gitu ya. Nah, tiap kali ngehuruf ini kita cari tahu aslinya berapa, dia harus masuk ke gerbong berapa, kemudian saya naikkan nilainya. Kayak gitu. Oke, cukup mudah ya dipahami. Nah, ini cuma ngeprint doang sih. Jumlahnya berapa sih gitu. Dari 1 0 sampai ini 25. Oke, tapi ini 27. Biar enggak ini aja sih. Enggak error. Jadi dilebihin 1 atau 2 gitu biasanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah enggak ada ya. Aman. Oke, ini untuk bahasa Python-nya. Kalau C seperti ini. Sama aja sebenarnya. Ini semuanya nih, no. Ini ya. Huruf no sangat Suaranya putus-putus, Bu. harus ada apa namanya ini Bu, suaranya putus-putus. Kayaknya hilang. koneksinya Bu Nila terganggu ya. Tadi sampai yang cek huruf ya. Oke, sebentar. Oh, halo Bu Nila. Unmute. Masih Halo. mute, Bu. Halo. Bu, mungkin Nggak masuk. kalau misalnya agak Bu Nila mungkin Apa? bisa matikan kamera aja Bu, biar bandwidth-nya tetap Oke, lancar. siap. Nggak apa-apa. Siap. Maaf ya, aku off kamera bentar. Stop my video. Loh, udah ya? Oke, udah. Oke, mantap. Tadi sampai mana ya? Sampai sini. Oke. Bener ya? Sampai sini ya. Ini mirip-mirip ya sama pakai bahasa. Ini logiknya sama persis gitu ya. Jadi saya punya array dulu, array of integer. Oke. Ini array of integer. Jadi ada 26 gerbong, tiap gerbong diisi dengan 0, diinisialisasi 0 kalau kayak gini. Oke, jadi nanti saya punya gerbong banyak sekali, ada 26 gerbong gitu ya. Tiap gerbongnya diisi 0. Oke. Isinya intinya buat apa? Setiap gerbong itu mewakili satu huruf. Jadi tadi gerbong 1 adalah A, gerbong 2 adalah B, dan seterusnya gitu. Ini codingannya mirip-mirip kan? Bedanya cuma kurung kurawa sama titik koma.
Oke, ini outputnya seperti ini. Jadi jumlah A itu 2, misalnya B itu 0, C1, D1, E3, dan seterusnya. Kayak gitu, isinya kayak gini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya mati lagi. Nggak ada. Oke, mantap. Oke, nggak ada. Nah, di sini kita bisa konversi karakter. Oke, ini di bahasa sih. Oke, jadi dari karakter ke integer gitu ya, atau ke float, dan begitu juga sebaliknya dari string gitu ya. Dari string ke float, dari float ke string balik lagi gitu ya. Oke, kalau yang ini itu A ya, itu A gitu ya, dari integer ke karakter. Oke, ini pakainya string.h kalau nggak salah ya. Oh, stdlib.h. Oke, ini adalah library yang harus kalian include-kan di depan. Oke, ini adalah integer A to integer. Jadi sebuah karakter gitu ya, kamu ubah ke integer. Tinggal aja itu A string gitu. Kalau yang atas beda lagi. Ini adalah, kan ini dari integer ke karakter gitu ya. Berarti ini adalah integer yang kamu pakai, ini adalah input output kayaknya. Oke, karena ini void. Ini adalah input output. Tahu input output nggak ya? Parameter input output tahu nggak ya? Tahu ya? Oke, saya anggap tahu. Oke, dari sini basisnya tuh kayak kalian dulu. Kalau basisnya 2 itu kan cuma ada 2 angka ya, 1, 0 gitu ya. Kalau basisnya 10 ya 1 sampai 10, 8 ya 1 sampai 8 gitu ya. Ini basisnya diisi itu. Jadi kalau kalian mau bikin jadi sebuah bilangan yang 2 biner gitu ya, ya udah ini integer misalnya 10, kemudian sebuah variabel string, kemudian ini adalah basisnya adalah 2 gitu. Nanti kamu bikin dari integer ke char tapi bentuknya adalah sebuah biner kayak gitu. Nah, kalau ini gampang aja gitu ya, dari A ke I. Jadi ada string ke integer, langsung aja A to I string gitu. Oke. Long L to A itu sama kayak yang itu A tadi gitu ya, tapi ini dari long ke karakter. Halo? Gimana, Pak? Enggak apa-apa, Bu. Oke. Sip, mantap. Nah, kalau yang ini float tuh adalah A to F, jadi string to float point. Jadi gampang aja. Floatnya apa? String. Ini pakai math.h. Oke, ini karena ini adalah ada datanya gitu ya, ada yang dikeluarkan, ada returnnya, maka ini nanti yang akan dijadiin float. Jadi string ini jadi float yang di sini. Oke. Nah, tapi kalau dari float ke string kita nggak bisa lagi F to A gitu ya, nggak ada gitu ya. Pakainya adalah ECVT. Jadi sebuah function namanya adalah ECVT. Ada 4 parameter, ada num-nya itu adalah numbering-nya berapa atau float-nya berapa. Ini digitnya berapa digit. Oke, ini adalah dash dan sign. Kayak digit itu sama dengan basis deh. Gitu. Oke, kalian bisa cek sendiri di stdlib kalau nggak salah sih gitu. Atau sign-nya tuh ada kayak sign itu positif negatifnya sih gitu. Desimal itu nanti berapa desimal gitu. Jadi teman-teman cuma ngisi ini. Nanti dia akan ngisi dengan sendiri. Ini digitnya basisnya mau basis berapa. Gitu. Sama. Mantap. Nih, kalau Python itu lebih gampang lagi, lebih enak lagi. Kita nggak perlu macam-macam di sini ada CTVT, ITOA, atau enggak ya. Di sini cuma ada integer string, float string, strin dan str float. Cuma ini tuh gampang. Jadi kayak nge-casting biasa gitu ya. Jadi saya mau nge-casting si stringnya ini berubah jadi integer, si stringnya ini berubah jadi float. Si integer saya ubah jadi string, float saya ubah jadi string. Gitu, enak banget. Kalau yang diisi ada ribet, ada beberapa parameter yang harus diisi. Gitu. Kalau pakai Python jauh lebih mudah. Jadi integer, float, str, dan str. Oke, jadi jatuhnya kayak casting biasa aja. Gitu. Apalagi ya? Tapi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, ini pasti sudah kalian pakai juga gitu ya. Di Python tuh ada plus.
Kalau di string gitu ya, plus itu bukan nambah gitu ya, 1 tambah 1 gitu ya sama dengan 2, bukan. Ini adalah concatenate string. Jadi menyambungkan sebuah string. Jadi kalau misalnya S-nya ada foo, T bar, U-nya adalah bus. Kalau S plus T ya fubar gitu. S plus T plus U ya fubar bus gitu. Gampang ya. Gak perlu dipakai parameter juga nggak apa-apa. Langsung print go team plus tanda seru 3 kali. Hasilnya adalah go team tanda seru 3 kali. Kayak gitu. Gampang. Next. Oke, kali gitu ya. Perkalian di Python untuk string itu bukan ngaliin, bukan dipangkatkan 3 lagi ya. Dikalikan ya. Misalnya kalau biasa kan 2 bintang 3 itu hasilnya adalah 6 gitu ya. Tapi kalau di string itu dia kayak ngelooping 3 kali seolah-olah gitu ya. Jadi pertamanya adalah foo, S-nya. Kemudian S-nya saya kali 4 itu jadi foo, 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 dan foo. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kali foo. Gitu. Oke. 4 kali S ya sama aja. Oke, jadi foo-nya ada 4 kali juga. Oke, jadi kalau perkalian di string itu dia jatuhnya adalah kayak ngelooping. Jadi kayak ngeprint tapi looping gitu. Ya, tapi nanti hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi di looping. Oke, mantap. Oke, ini kalau di Python ada string in Python gitu ya. Dia cuma nyari apakah substring berada di sebuah string besar. Jadi kalau S adalah foo, apakah si foo ini ada di dalam that's food for tough? Oh, jawabannya adalah true. Kalau misalnya that's good for now, si foo-nya ketemu enggak? Oh, enggak. Dia adalah false. Gampang kan? S in that's food for tough. Gitu. Foo, ada nih gitu ya, di food gitu kan. True, good, false. Oke, in. Jadi gunanya adalah untuk tahu bahwa substring ini ada di sebuah string yang besar, ada atau enggak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini yang tadi sudah saya cobakan juga, CHR ini ya, ngubah sebuah integer gitu ya, integer itu aslinya gitu ya, ke sebuah karakter huruf sebenarnya, 1 karakter aja. Jadi CHR 97 ya hasilnya adalah A. Kayak gitu. ORD itu tadi ubah dari karakter ke integer kode aslinya gitu. Kalau len menghitung berapa sih jumlah huruf dari sebuah string. Oke. STR adalah string representation dari sebuah objek. Jadi saya mengubah dari nilai apapun, nilai integer, nilai float menjadi sebuah string gitu. Jadi bukan lagi ini, kalau aku ada str 90, nah 90 ini bukan lagi sebuah tipe integer, bukan lagi sebuah float misalnya, tapi ini adalah sebuah tipe integer. Sebuah tipe string gitu. Kayak ada CHR, ada ORD, ada len, ada str. Oke, ini adalah fungsi-fungsi dari sebuah string. Macam-macam ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Cepetan nggak? Nggak ya? Enggak, Bu. Sip, mantap. Oke, kalau nggak ada string, kita langsung ke file. File kayaknya kemarin udah ya. File adalah berkas berupa data-data magnetik pada hard disk yang saling berhubungan satu dengan lain sebagai satu kesatuan. Tipe file tuh ada yang sederhana dan kompleks. Oke, sederhana tuh file teks ya, terformat gitu ya. Ya udah TXT biasa gitu ya, nggak ada formatting apapun gitu. Kompleks ada file binary-nya, ada indeks, ada tambahan apapun gitu. Oke, sifat file sifatnya adalah tetap, non volatile, ukurannya biasanya besar-besar. Oke, ditempatkan di secondary memory gitu ya. Kalau yang satunya itu adalah memori beneran gitu ya. Jadi ketika sudah selesai dihapus. Kalau kalian mau tahan lama gitu ya, taruhnya di secondary memory gitu. File bisa di-sharing ke pengguna lain ya gitu. Oke, adalah sifat-sifat file. Ini yang kemarin ya. Oke, jadi untuk
nulis gitu ya, untuk open, untuk read, untuk write sebuah file gitu ya, kalian butuh yang namanya variabel handle atau apapun gitu ya, yang digunakan untuk melakukan open, close, read, dan write ke sebuah file. Oke, gitu ya. Caranya adalah tinggal handle sama dengan open teks yang kalian mau, gitu ya. Atau kalau kalian misalnya diginiin tetap nggak mau ya, ya kasih utuh aja alamatnya, gitu. Oke, ketika saya print handle harusnya isinya adalah seperti ini. Oke, name and box modenya adalah R, itu adalah read doang gitu ya. Seperti ini. Kemudian ketika ini cuma hasil ya, hasil ketika print handle ya. Ini udah lain lagi. Jadi kemudian saya punya sebuah variable line isinya hello. Kemudian saya handle.write ke line, saya post. Oh, ada staffnya. Kayaknya ini enggak ada deh. Oke, jadi ini kalau ini code-nya saya jalankan itu pasti si file ini berubah jadi tulisannya adalah halo tok gitu. Oke, ini adalah contoh kalau misalnya nggak ketemu filenya, no such file or directory. Kayak gitu. Pastikan nama benar, kemudian path-nya benar gitu. Oke, open, close, read, dan write. Oke. Cara bacanya itu adalah loopingnya per baris. Kemarin kan udah coba ya. Dengan cara apa? Dengan read, kemudian dapat ditampilkan hasilnya. Oke. For ini kayaknya kurang ke sana ya. For line in F1. Jadi ini cuma buat berapa baris sih si mbox main short-nya gitu. Ini sama. Oke. Gitu ya. Ini baca. Saya mau learn INP, saya mau INP-nya ini gitu ya. Saya mau ngeprint dari 0 sampai 20 baris gitu. Oke. Gitu ya. Mantap. Kalau ini apa ini ya? Menghitung kata terbanyak. Saya mau makan dengan nasi goreng saja. Saya mau makan dengan nasi goreng saja. Harusnya keluarannya apa nih? Kalau kalian baca. Halo? Mari teman-teman, silakan dijawab. Halo? Mari teman-teman, jangan diam-diam saja. Kira-kira apa kalau keluarnya? Apa ini? Sudah, Halo? sudah jelas Ini tuh. ada Keluarnya ada keluarnya dua apa tuh, ya? big word dan big count. Nah, ya nanti hasilnya apa, big word-nya apa, big count-nya apa. Kopi bisa nggak sih? Ya paling dibenerin dulu Bu. Kan paling apa pakai rappel aja. Oh bisa ding gitu. Mana? Oh iya ding. Ah, iya ding, lupa. Kan aku punya ini ya. Saya bentar ya. Saya bentar. Sebentar. Gimana? Saya ini surat atau V? Oh enggak semua ke select. Oh, enggak semua ya? Iya. Ada yang harus di Oke. Oke. Ini bukan sih? Bukan ya? Iya. Oh, ini benar sih. Ini in words. Jumlah sama dengan distinct. Ini distinct kan?
Distinct bukan sih? Dictionary. Oh, dictionary. Nanti kita belajar di kelas praktikum. Oke. Kayaknya itu bikin dictionary deh. Oke. Ini if-nya berarti ke sana. Ini masuk juga. Masuk. Benar ya? Udah, itu yang paling terakhir, yang paling bawah. Oh, oke. Ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Oke, benar ya. Layaran. Wow. Oh, clear dulu. Oke. Mana nih? Mana nih? If count sama dengan Oh, if become or count if become. Oh, ini. Sip. Run Python in terminal. Oh, makan 2. Jadi tadi benar ya. Buat ngitung yang terbanyak tuh keluarannya apa gitu ya. Kayak JML tuh isinya apa sih? Ada yang tahu nggak? print aja. Print. Ya, aku penasaran nih. Kayaknya semua kata-katanya dulu kayaknya. Semua ya? Coba aja Oke. bikin inward atau this. Oh, kok kosong? Oh, bukan di situ, yang di bawah aja nanti. Kalau itu kan masih kosong. Oh iya. Tapi buat apa ya dikasih di sini dictionary? Oh. Ini jadi dictionary kan? Oh, I see. Ya. Itunya. Di sininya ya. Oh, atau enggak di sini deh. Print, aku pengen tahu sih isinya apa sih di sini. Oh, kok dia bisa tahu word-nya gitu loh. Oh, I see. Jadi ininya ya, kalau tadi kan kita ngomonginnya adalah array gitu, indeksnya angka ya, pasti angka ya kalau DC ya. Tapi di sini tuh indeksnya bisa berupa ini. Keren juga ya. Dictionary. Oh, iya ya. Nih bisa berupa kayak gini. Wow. Oke, mantap. Ini get word no. Kalau ini apa? Oh, keren. Oke, jadi dictionary, JML. Oh, ini ya. Kalau DC kan biasanya cuma pakai angka doang ya. Ini pakainya biasanya pakai I gitu ya. I dari 1 sampai 26. Berarti kita tadi yang di Python tadi itu kita nggak perlu pakai ASCII ya. Pakai ABC itu bisa ya. Iya tuh. Iya tuh. Ngapain pakai ASCII ya tadi? Jadi kalau ngoding itu tuh banyak jalan menuju Roma ya. Kalian mau pakai logik yang mana tuh serah kalian. Jadi kalau saya pikir ada dictionary seperti ini gitu ya, jika ada array-nya tuh bisa diisi dengan nih indeksnya tuh bisa diisi dengan string gitu ya. Berarti dengan cara pun bisa ya. Ngapain kita pakai ASCII. Jadi banyak sekali yang bisa kalian lakukan gitu ya. Satu hasil yang sama tapi dengan 2 logik yang beda atau dengan 2 cara yang beda ya nggak apa-apa. Wow, oke, sip. Mantap. Oke. Ada mau nanya? Ini buat try dan exception aja sih gitu ya. Kalau misalnya saya try gitu ya, ternyata file-nya nggak bisa dibuka ya saya kasih exception ke depan. Kalau nggak bisa dibuka, gitu. Try dan except. Kalau di Java itu pakai try dan exception, kemudian finally. Kalau di Python pakai try dan except. Try, berarti saya nyari nih, ini tuh ada kemungkinan error atau enggak gitu ya. Saya jalankan ketika ada error masuknya ke bawah sini. Error apapun. Kayak gitu. Sip, mantap. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke regex. Ini udah terakhir. Oke, kalau nggak ada saya next. Oke, regex itu adalah kayak sebuah pattern gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat gini nggak, masukkan email gitu ya. Oke, email kan macam-macam gitu ya, bisa @yahoo, @gmail, @apapun.com gitu ya. Oke, kita nggak akan, kalau kalian pakai yang biasa itu ya, dia mengandung gitu atau enggak. Kalau mengandung doang kan bisa, misal Nila @nila gitu ya, tanpa .com-nya kan kena juga. Oke, kalau kalian pakainya adalah
kata kuncinya adalah akeong gitu ya. Akeongnya 2 kali ya kena juga. Nah, makanya kita bisa pakai yang namanya adalah regular expression. Itu untuk melihat pattern-nya gitu. Jadi pattern-nya kalau email tuh biasanya apa sih? Oh, ternyata adalah alphanumerik, kemudian akeong atau add gitu ya, kemudian alpha dot alpha biasanya kayak gitu. Ya, atau alpha dot alpha dot alpha gitu misalnya. Alpha ya bener ya. Oke. Atau apa lagi? Misalnya NPWP gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar kata NPWP itu kan ada pattern-nya juga. Jadi misalnya pertama itu adalah digitnya adalah 3 angka, kemudian minus 5 angka misalnya ya. Minus lagi 7 angka. Nah, itu lebih enak kalian pakainya tuh pakai regex gitu. Jadi untuk lebih ke ini sih validasi nantinya gitu. Jadi bisa pakai regular expression. Jadi yang kamu tuliskan gitu ya, yang kamu inputkan gitu ya, itu benar nggak sih? Kayak gitu. Dengan regexnya itu tepat atau enggak? Gitu. Oke, ini search pattern biasanya buat nge-search aja. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya macam-macam sih regex tuh dan membingungkan gitu. Biasanya saya trial and error untuk ini. Oke, kalau pakai kurung buka tutup ini itu adalah set of karakter gitu. Jadi kalau aku tulisannya A sampai M ya nanti cuma hurufnya cuma A ya sampai M, A, B, C, D, E sampai M gitu. Kemudian slash bisa untuk special karakter, ada signal ya gitulah special karakter, escape special karakter. Bisa %S, slash S besar, kemudian apalagi macam-macam. Kalau ini adalah start with, ini end with, dan seterusnya. Oke. Ini contohnya. Berarti kalau kayak gini adalah, berarti saya nanti yang harus diinputkan gitu ya, saya akan mencari yang huruf depannya gitu ya, atau dimulai dengan hello. Kalau Python kemarin kan start with gitu ya, tapi dengan regex sudah pakai gini. Jadi ada caping hello. Oke, kalau dot itu artinya adalah any karakter. Jadi ini nanti adalah H, misalnya ini hemo gitu juga bisa. Heno, hello gitu. Oke, dan seterusnya. Oke, ini adalah tadi yang slash tadi, special sequence gitu. Oke, kalau misalnya slash A, return match is specific character at the beginning of string. Jadi harus ada A, harus ada the-nya. Jadi kalau tadi adalah pakai caping, pakai slash A pun bisa. Gitu. Kalau misalnya saya cuma mau angka doang gitu ya. Oke, kalian bisa pakai pakai tadi ini tapi salah satu sampai 0 sampai 9 gitu ya, atau bisa pakai yang ini. Mana ya? Nah, ini nih. Return D, return match when string contains digit. Kayak gitu. Apakah dia ada hurufnya gitu. Jadi macam-macam. Oke, ini set gitu ya. Ini contohnya. Jadi kalau misalnya kalian A, R, N doang gitu ya. Region where one of specific karakter adalah ada. Jadi A, R, atau N. Oke. Kalau 0 sampai 9 return match any digit between 0 dan 9 aja. Oke, kalau yang ini ya 2 digit. Berarti ini 0 sampai dengan 5, 9. Oke, ini 0, 9, 1, 9, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa baca sendiri lagi. Oke. Mantap. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada? Oke. Nah, ini sekarang kita masuk regex gitu ya di dalam Python. Oke, kita harus import RE dulu. Oke, selanjutnya teks duta wacana. X itu adalah RE, regex tadi, .search. Oke, apakah si duta wacana ini mengandung ini? Oke, berarti ini adalah diawali dengan duta, diakhiri dengan anak. Oke, ini adalah apapun di dalamnya. Oke, kalau ini jawabannya pasti yang ini. Yes, we have a match. Kayak gitu. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Oke, kalau nggak ada, ini selain search gitu ya, di array itu ada beberapa fungsi, ada find all gitu ya, list contain all matches, kemudian ada split. Oke, ini yang kalian pakai itu ya, split gitu ya, saya mau split dengan spasi atau split dengan slash gitu ya. Ini sebenarnya dia pakainya ada ini, regex. Mungkin seperti ini. Return list when split are in each match. Oke, kemudian sub replace all many with matches with a string. Sub. Kayak gitu. Oh, oke, ini contohnya. You can use refind all to extract portion of a string that match your regular expression. Oke, dia cuma nyari si Portugal ini ada di sini atau enggak. Oke, kita coba aja ya. Ctrl A, Ctrl V. If X. Oke. Kalau menurut kalian jawabannya apa ya? Match or no match? Oke. Oke. Ini buang dulu. Oke, saya punya teks adalah rain in Spain. Saya mau find all. Saya mau ini dulu deh. Bisa digini nggak? Oh, bisa. Oke, run in terminal. Array is not defined. Berarti adalah import regex dulu. Oke, hasilnya adalah nggak ada gitu ya. Tapi kita coba ubah ke Spain. Oke, run. Oke, hasilnya adalah Spain. Nah, kalau aku mau nyarinya adalah in, itu kira-kira keluarnya apa aja ya? Halo? Tadi kan kalau misalnya saya isi Portugal, nggak ada isinya. Kalau saya isi Spain, isinya adalah sebuah list gitu ya. Isinya Spain. Tapi kalau aku tulisnya in, keluarannya apa ya? Rain in paling Bu. Rain in sama Spain. in sama. Rain in ini ya. Oke, Bisa jadi isinya sih. adalah bisa jadi. Oke, rain in Spain ya misalnya ya. Kita coba isinya adalah cuma in dan in. Ya cuma yang ketemunya aja gitu. Misalnya ain gitu ya. Saya nyarinya ini ya saya tulisnya ini aja. Ainnya berapa kali gitu. Ain 2 kali gitu. Jadi cuma nanya, ketika ada isinya. Oke. Betul, terima kasih. Oke, berarti ini isinya adalah kenapa nih? Oke, isinya adalah yes, there is at least one match ketika ain. Tapi kalau Portugal, karena nggak ketemu ya, oke, maka dia ada. Sip, thank you tadi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau search deh. Oke, search Portugal misalnya. Oke, kita coba aja. Nggak ada salahnya, coba. Oh, no match. Kalau ini, nanti caping itu mana ya? Kok nggak ada? Oh ini. Oke, run in terminal. Yes, there is match. Oke, jadi kalau misalnya array-nya adalah search gitu ya, dia kan nulisnya adalah, oh dia tuh ketemu nih match the-nya mulai dari 0 sampai 3. Oke, dari 0 sampai 2 gitu. Kan? 0, 1, 2 gitu. Oke, sip. Sudah ya? Ada lagi? Split. Oke, ini cuma nge-split doang gitu ya. Misalnya saya split spasi kan gini juga boleh ya? Oh, kok search ya? Split.
Oke, saya print X. Oke, pakai ini juga bisa, gitu ya. Pakai /s tadi juga bisa. Kalau pakai regex. Oke, sama aja isinya. Karena ini ya sama dengan spasi. Oke, ini kalian udah main regex kemarin. /n. /n tuh enter. Bisa nggak ya? Ngarang aja. /n tuh apa ya? Oke, nggak ketemu. Enternya cuma satu ya. Oke, /s. Seperti ini. Oke, jadi dia ada the, rain, in, dan span. Dia nge-split doang. Based on white space ini. Oke, lagi ini search udah. Find all udah. Oke, sub. Oke, jadi oke. Kalau tadi split itu adalah nge-split gitu ya. Sekarang kita mau coba sub. Sub itu adalah substitution kalau nggak salah. Oke, saya mau ganti dengan satu deh. Berarti hasilnya adalah mana? Error. txt. Kok nggak bisa? Oh, sorry. Ini ya, ngaruh ya. Run in test terminal. Oke. The rain in Spain. Jadi cuma mau ganti aja sih. Yang tadinya adalah spasi, saya ganti dengan angka 1. Misalnya ini saya ganti 1 gitu ya. Oke. Ini kalau misalnya saya ketemu 1, saya ganti spasi. Misalnya. Oke, seperti itu. Atau kalau ketemu 1, saya ganti /n gitu bisa nggak ya? Oke. Cuma ganti aja. Jadi ketika saya nemu 1, saya ganti dengan enter gitu ya. Kalau saya ketemunya spasi, saya ganti dengan enter. Atau saya ketemu white space, saya ganti dengan /n. Oke. Kayak gini. Ini contoh dari sub. Kayak control find kemudian replace all gitu. Oke. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Mari teman-teman, silakan. Jika ada yang belum paham, silakan bertanya. Oke. Oh, udah habis. Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut, siap. Wah, kita cepat hari ini. Mantap. Oke, kalau match object itu containing information about search and the result. If the match, the value none will be returned. Oke, contohnya adalah ada span, ada string, ada group. Oke, span return a tuple containing start sampai end position. Kalau string ya string pass, kemudian grupnya. Return the part of string. Gitu. Oke, kalau ini span tadi adalah start sampai ini positionnya ya. Coba kita copy aja. Search the uppercase of S character in the beginning of word. Jadi saya mau nyari gitu ya huruf besarnya tuh S di depan gitu misalnya. Oke, copy. Oke. Run in terminal. Oke, 12 dan 17. Benar nggak sih? Benar nggak sih? 12. Oke, gitu. Oke. Sampai sini. Kayak di depan sih ini cuma nge-search aja sih. Terus kalau grupnya ini cuma nge-print doang. Grup. Oh, ini aja deh. Span, grup, sama string kalau nggak salah. Oke, benar nggak ya?
str. Nggak bisa string toy. X string. Apa yang terjadi? Oke, segini. Jadi pertama itu adalah tuple ya. Oke, return a tuple containing start dan end position. Jadi awal dan akhirnya gitu ya. Kalau grup tuh ya satu stringnya itu. Nah, string ya semuanya di print x.string. Kayak gini. Ini adalah ketika search. Oh, nge-search ini loh, ada nggak sih? Gitu. Misalnya saya kasih kalau R kecil gitu bisa nggak? Oke, rain mulainya dari 4 sampai 8 atau sampai 7. Grupnya rain, kemudian stringnya ya tetap the rain in Spain. Kayak gitu, match object. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya cepet banget ya. Maaf ya. Oke, Pak Dida mau nambahin sesuatu? Materinya sudah selesai. Saya menunggu pertanyaan dari teman-teman sih malahan sih. Iya. Silakan teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan nanti dianggapnya paham loh ya. Saya coba stop ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo? Ini compilerku bikin lemot. Lift. Kalau nggak ada, saya serahkan ke Pak Dida. Gimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti kita bisa akhiri lebih cepat. Nanti teman-teman bisa persiapan untuk kelas praktikum. Begitu mungkin Bu Nila. Kelas praktikumnya kita akan belajar mengenai dictionary. Ada beberapa file yang bisa diunduh untuk membantu kita berlatih. Oke, mungkin begitu aja Bu Nila. Mungkin mau ditutup dulu, boleh kelasnya Bu Nila. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan seperti Pak Dida, ya sudah. Terima kasih teman-teman sudah datang. Thank you Pak Dida. Mohon maaf nih kecepatan. Atau kalian justru bahagia ya? Bahagia banget. Bahagia banget. Ya, nanti mungkin kalian bisa makan siang dulu lah, lumayan kan. Kita kelasnya jam berapa sih? 13.30 Bu. 13.30. Oh, masih lumayan bisa 40 menit buat makan. Mantap. Makan dan minum. Lupa puasa, Bu. Nah, bagi yang puasa. Oh ya, bagi yang nggak puasa. Bagi yang puasa, selamat berpuasa. Baik, Bu. Terima kasih. Oh, ada yang puasa ya? Wow, doakan saya ya. Ada, Bu. Kenapa, Bu, kok didoain? Loh, ya, Mau biar ikut puasa sehat mungkin. gitu. Bunda tuh lagi puasa itu, Bunda itu. Puasa apa? Puasa sejam-sejam. Saya puasa full, Bu. Wow, luar biasa. Mantap. Tasya. Mantap. Saya tak makan siang dulu lah biar puasanya kuat. Oke. Recordingnya Pak di Oke.